Penggemar sepak bola pada periode 1980 hingga akhir 90-an, khususnya fans Ajax dan AC Milan, mestinya sangat familiar dengan nama Marco van Basten. Ia merupakan salah satu pemain terbaik pada masanya. Van Basten telah mengukir namanya sebagai salah satu penyerang paling berbakat dan sukses dalam sejarah olahraga ini. 3 Ballon d'Or dan 1 gelar pemain terbaik FIFA jadi bukti kehebatannya. Pada periode tersebut, dia adalah penyerang dengan jaminan gol dan trofi ketika memainkannya. Namun sayang, karir hebatnya itu tak berlangsung lama, karena dia harus pensiun di usia yang terbilang masih muda. Mari kita lihat perjalanan sepak bola yang luar biasa dari sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu pemain terbaik dunia ini. Simak kisahnya di sini. Marco van Basten lahir pada 31 Oktober 1964 di Utrecht, Belanda. Dari kecil Van Basten sudah menunjukkan bakat besar dalam sepak bola. Sebuah warisan dari ayahnya, Joop van Basten, yang merupakan seorang pesepak bola amatir. Dengan dukungan penuh dari keluarganya, Marco mengembangkan keterampilannya dengan bermain di jalan-jalan dan lapangan-lapangan kecil di kota kelahirannya. Agar bakatnya bisa berkembang dengan baik, Van Basten kemudian bergabung bersama ADO Den Haag pada usia 6 tahun. 1 tahun berselang ia kemudian pindah ke UVV Utrecht. Kesempatan untuk menimba ilmu di sana terus dimanfaatkan Van Basten untuk menambah kemampuannya mengolah si kulit bundar. 9 musim bermain bersama Utrecht, Van Basten muda memutuskan untuk hijrah ke tim junior Elinkwijk. Namanya kemudian mulai dilirik tim sekelas Ajax Amsterdam dan hingga akhirnya bergabung ke Ajax U19 pada tahun 1981. Seiring berjalannya waktu, Van Basten terus menunjukkan peningkatan bersama Ajax U19. Tidak butuh waktu lama, Van Basten pun langsung mendapat tempat di tim senior 1 tahun setelahnya, atau tepatnya saat ia berusia 17 tahun. Kesempatan itu tidak disia-siakannya dengan langsung mencetak gol pada pertandingan debutnya bersama Ajax. Hal itu dilakukannya saat tampil di laga kontra NEC pada April 1982. Berposisi sebagai penyerang tengah, Van Basten kemudian menjelma menjadi mesin gol bagi timnya. Pada musim keduanya bersama Ajax, ia bahkan mampu bersaing ketat dengan pencetak gol terbanyak Eropa, Wim Kieft, yang juga membela Die Amsterdammers kala itu. Pada musim tersebut, Van Basten tercatat menorehkan 9 gol dari 20 penampilan. Ketajamannya di daerah pertahanan lawan membuat Van Basten terpilih sebagai penyerang utama tim. Setelah Wim Kieft hengkang ke tanah Italia pada musim panas 1983. Instingnya untuk mencetak gol pun kian terasah bersama tim senior Ajax. Van Basten bahkan menjadi pencetak gol terbanyak Liga Belanda 4 kali berturut-turut, yakni pada medio 1984 hingga 87. 5 musim berseragam Ajax, Van Basten berhasil menorehkan 128 gol dalam 133 penampilannya. Salah satu yang paling dikenang adalah gol overhead kick-nya ke gawang FC Den Bosch. Van Basten, schitterend! Dengan tinggi badan yang menjulang dan teknik bermain yang elegan, ia menunjukkan kombinasi kekuatan fisik dan kecerdasan taktis yang jarang ditemui. Salah satu pencapaiannya yang paling luar biasa adalah mencetak 37 gol dalam satu musim, yakni pada musim 1985-86 yang membuatnya memenangkan sepatu emas Eropa. Penampilan impresif yang ditunjukkan Van Basten bersama Ajax Amsterdam membuat tim sekelas AC Milan kepincut untuk membawanya ke San Siro. Setelah meraih 3 gelar juara Liga Belanda, 3 gelar KNVB Cup, dan 1 gelar Winners' Cup, Van Basten pun akhirnya sepakat untuk bergabung ke AC Milan pada 1987. Saat itu AC Milan sedang membangun kembali kejayaannya di bawah kepemilikan Silvio Berlusconi dan manajer Arrigo Sacchi, dan kehadiran Van Basten ini menandai awal dari era dominasi Milan di Eropa.
Bersama klub barunya itu, Van Basten bahkan langsung mendapat tempat di skuad utama untuk berkolaborasi bersama Ruud Gullit dan Frank Rijkaard yang notabene rekannya di timnas Belanda. Sejak saat itulah mereka dijuluki trio Belanda di AC Milan. Namun debut Van Basten di kota mode itu tak semulus saat seperti di Ajax. Ia mengalami cedera pergelangan kaki dan hanya bermain sebanyak 11 laga di musim pertamanya berseragam Milan. Meski begitu, AC Milan akhirnya finish sebagai juara Liga Italia setelah belum merasakan gelar juara selama 8 musim lamanya. Di musim keduanya di Italia, Van Basten berhasil membantu Milan meraih trofi Liga Champions 1988-89. Ia bahkan mencetak 2 gol ke gawang Steaua Bukares dalam kemenangan 4-0 untuk membawa Milan meraih gelar Liga Champions tersebut. Musim demi musim, Van Basten membantu AC Milan mencapai kesuksesan yang gemilang. Ia menjadi bagian tak tergantikan dalam tim yang berhasil mempertahankan mahkota Piala Eropa mereka. Tepatnya pada 1989-1990, di bawah arahan kepelatihan Sacchi, Milan menjadi tim Italia terakhir yang bisa menjuarai Liga Champions 2 kali berturut-turut. Dengan menjadikan trio Belanda sebagai senjata, yang membuat Milan sukses mengalahkan Benfica dengan skor 1-0 di final melalui gol Frank Rijkaard. Namun pada musim berikutnya, AC Milan mengalami penurunan drastis. Selain tidak berhasil mempertahankan gelar Piala Eropa mereka, Milan juga gagal meraih Scudetto di akhir musim. Setelah hanya finish di posisi kedua klasmen di akhir musim, di bawah tim kejutan yang menjadi juaranya, yakni Sampdoria dengan selisih 5 poin. Alhasil AC Milan pun tanpa trofi pertama mereka sejak 1987 yang mengakibatkan Arrigo Sacchi meninggalkan pekerjaannya untuk mengambil alih tim nasional Italia. Musim 1991-92 terjadinya pergantian pelatih AC Milan. Setelah Sacchi pergi untuk menangani timnas Italia, dan Fabio Capello yang kemudian menjadi pelatih debutan kala itu ditunjuk sebagai pengganti Sacchi. Hebatnya, di musim tersebut menjadi momen yang tak terlupakan bagi Milanisti. Capello yang sempat diragukan kehebatannya, malah mampu membawa AC Milan tidak terkalahkan sepanjang musim tersebut, dan Van Basten menjadi pilar utama dengan mencetak 25 gol dalam perjalanan mereka merebut gelar Liga. Van Basten menjadi penyerang andalan Fabio Capello ketika itu. Tak ayal, ia pun kembali meraih trofi Ballon d'Or di musim tersebut dan melengkapi koleksinya menjadi 3 Ballon d'Or yang diraihnya selama membela AC Milan, yakni pada tahun 88, 89, dan 92, serta 1 gelar pemain terbaik FIFA 92, jadi bukti kehebatan Marco Van Basten saat itu. Musim 1993-94 menjadi akhir dari era Gullit, Rijkaard, Basten. Gullit dan Rijkaard hengkang, sementara Van Basten tak bisa lagi bermain di setiap laga. Cedera pergelangan kakinya kembali kambuh, dan parahnya cedera tersebut bukan cedera ringan seperti sebelumnya. Kambuhnya cedera tersebut membuat Van Basten harus absen sepanjang musim. Ia pun harus mengubur mimpinya untuk tampil di Piala Dunia 94, juga tidak bisa memperkuat I Rossoneri di final Liga Champions melawan Marseille. Hasilnya, Milan harus merelakan si kuping besar terbang ke Prancis karena kalah 0-1. Parahnya lagi, operasi pergelangan kaki yang dijalani Van Basten gagal. Ia pun divonis harus menepi selama 2 musim, padahal kala itu usianya masih 28 tahun. Harapannya untuk kembali bermain di rumput hijau pada akhirnya harus dilupakan. Pada usia 31 tahun, tepatnya pada 1995, ia menyatakan resmi pensiun sebagai pemain. Bahkan pensiunnya Van Basten membuat pelatihnya di Milan, yakni Fabio Capello, sampai menitikan air matanya saat mengenang momen menyedihkan itu. Ia berkata, pensiun dininya adalah kemalangan besar baginya dan kekalahan untuk sepak bola. Van Basten pun menceritakan kisah pilunya ketika menderita cedera pergelangan kaki yang membuatnya pensiun tersebut. Dalam bukunya yang berjudul Enough My Life, My Truth,
Dia mengaku sangat kesakitan sehingga sulit bergerak. Saya ingat ketika saya harus merangkak dari tempat tidur ke kamar mandi. Bagi saya, ambang pintu menjadi area yang paling buruk, sebab saya harus melewatinya tanpa membuat pergelangan kaki terbentur. Sentuhan sekecil apapun membuat saya menggigit bibir agar tidak berteriak. Seperti yang diketahui, cedera pertama Van Basten kala itu terjadi pada Desember 1986 saat ia masih membela Ajax Amsterdam. Cedera itu ternyata tidak pernah benar-benar pulih. Van Basten pun merasa ada sesuatu yang tidak benar terhadap kakinya. Namun kala itu, ia membuat kesepakatan dengan Johan Cruyff yang merupakan pelatih Ajax. Dia mengatakan kepadanya bahwa ia boleh absen latihan dan tidak bermain di beberapa kompetisi. Tetapi ia harus tersedia untuk kejuaraan Eropa, apapun yang terjadi. Dan pada akhirnya, cedera tersebut yang merenggut karir cemerlang seorang Marco van Basten. Meski karir sepak bolanya terbilang cukup singkat, namun ia merupakan sosok yang menginspirasi banyak generasi pemain muda dengan keahliannya, ketekunan, dan semangat dalam bermain sepak bola. Bakatnya yang luar biasa, kemampuan mencetak gol yang mengagumkan, dan kehadirannya sebagai pemain paling dominan pada masanya telah membuatnya dikenang dalam sejarah olahraga ini. Dia adalah penyerang jaminan gol dan trofi. Ajax Amsterdam, AC Milan, dan timnas Belanda dibuat sukses olehnya. Menurut catatan Transfermarkt, Van Basten mencatatkan total 372 penampilan di level klub dengan torehan 277 gol dan 82 assist. Rata-rata ia mencetak gol per 113 menit bermain. Artinya, persentase Van Basten mencetak gol per laga sekitar 74%. Sementara itu di level tim nasional, striker jangkung setinggi 188 cm ini memiliki 58 caps di timnas senior Belanda dan 24 kali menceploskan bola ke jala lawan. Dan satu trofi Euro 1988 yang menjadi pencapaian terbaiknya bersama timnas Belanda.